Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 5, kita kembali ke mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan belajar dua bab, yaitu bab 8 dan bab 9. Tentang nilai-nilai kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, dua khalifah sekaligus. Apa saja teladan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat dan khalifah? Untuk mengetahui teladan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kita akan belajar atau mengetahui biografi Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kita akan belajar atau mengetahui keutamaan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kita akan mengetahui atau belajar prestasi Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, yang pertama kita akan belajar atau mengetahui biografi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan bernama lengkap Abu Abdillah Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan terlahir dari ibu Arwa binti Khuris bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdi Syam, dan neneknya bernama Ummu Hakim Bidak binti Abdul Muthalib. Nasab Utsman bin Affan bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek keempat, ya, pada kakek keempat, ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW dan Utsman bin Affan, yaitu yang bernama Abdi Manaf. Ya. Kemudian Utsman bin Affan begitu dimuliakan oleh kaum Quraisy. Dia dikenal sebagai seorang kaya raya, sangat dicintai oleh kaumnya, dan memiliki sifat pemalu. Berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan memeluk Islam bersama Thalhah bin Abdillah dan masuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awwalun, yaitu golongan awal yang memeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengagumi kecerdasan dan kejujuran maupun kesolehan Utsman bin Affan. Karena alasan itu, Rasulullah SAW menjodohkannya dengan kedua orang putrinya. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku masih memiliki putri yang lain, sungguh akan kunikahkan dia dengan Utsman bin Affan." Dari peristiwa itu, Utsman bin Affan mendapat gelar dari Rasulullah SAW, yaitu gelarnya apa? Dzunnurain, ya, Dzunnurain, atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan pernah bercerita, "Aku tidak pernah bernyanyi, tidak pula panjang angan-angan, dan aku juga tak pernah meminum khamar pada masa jahiliyah ataupun sesudah Islam." Utsman bin Affan wafat di tangan pemberontak Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba yang berpura-pura menjadi Muslim pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Sang khalifah meninggal dalam usia 82 tahun. Ya, usianya sampai 82 tahun dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Baik, yang kedua kita akan belajar atau mengetahui keutamaan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, keutamaan Khalifah Utsman bin Affan dermawan dan sederhana. Yang pertama, Utsman bin Affan di kalangan bangsa Arab tergolong konglomerat atau yang kaya raya, ya, tetapi perilakunya sederhana. Seluruh hidupnya diabdikan untuk syiar agama Islam dan seluruh kekayaannya didermakan untuk kepentingan umat Islam. Yang kedua, Utsman bin Affan juga membeli mata air, yaitu yang bernama Ar-Rumma, dari orang Romawi dengan harga 20.000 dirham
guna diwakafkan bagi kepentingan umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Kedermawan dan kesederhanaan yang ketiga, ketika Masjid Nabawi serasa tidak dapat lagi menampung jamaah yang dikarenakan jumlah kaum muslimin semakin bertambah, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membeli lokasi milik keluarga fulan lalu menambahkan untuk perluasan masjid dengan kebaikan, maka ia kelak ada di surga. Utsman bin Affan membelinya dari kantong uang miliknya, lalu tanah itu diwakafkan untuk masjid. Keutamaan Khalifah Utsman bin Affan yang kedua bersifat pemalu. Utsman bin Affan mudah menangis kala mengingat akhirat. Jiwanya khusyuk dan penuh tawadhu di hadapan Allah SWT. Sosok sahabat ini sangat pemalu hingga malaikat malu kepadanya. Demikian Rasulullah SAW menyanjung, tidakkah sepatutnya aku malu kepada seorang, yaitu Utsman bin Affan, yang para malaikat malu kepadanya. Keutamaan yang ketiga, memerdekakan budak. Utsman bin Affan memerdekakan budak setiap hari Jumat. Hal ini beliau lakukan sejak memeluk Islam sampai wafat. Bila dalam satu Jumat beliau tidak menemukan budak yang akan dimerdekakan, maka beliau menggantinya pada Jumat berikutnya. Berikutnya yang ketiga, prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang pertama diangkat sebagai khalifah. Pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tepatnya ketika beliau sakit, dibentuk Dewan Musyawarah yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Untuk Abdullah bin Umar bin Khattab hanya punya hak memilih dan tidak berhak dipilih. Dewan tersebut dikenal dengan sebutan Ahlul Halli Aqdi, dengan tugas pokok menentukan siapa yang memimpin umat Islam. Setelah mendapat suara terbanyak, maka Utsman bin Affan secara resmi diangkat sebagai khalifah melalui sumpah dan baiat seluruh umat Islam. Pemilihan tersebut terjadi pada bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, dan dilantik menjadi khalifah pada awal Muharram, bulan Muharram ya, tahun 24 Hijriah di tahun 644 Masehi, dan Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Berikutnya prestasi Khalifah Utsman bin Affan, yaitu yang kedua, prestasi saat menjabat Khalifah Islam. Apa saja prestasi saat menjabat Khalifah Islam? Yang pertama, membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Ketiga, membentuk administrasi pemerintahan. Yang keempat, membukukan atau kodifikasi Al-Quran. Yang kelima, terakhir, memperluas Masjid Nabawi. Itu ya prestasi Khalifah Utsman bin Affan saat menjabat menjadi Khalifah Islam. Baik, berikutnya yang kedua, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang pertama, biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu lahir tahun 601 sampai 661 Masehi. Dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Kaum Syiah percaya bahwa Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah. Ali bin Abi Thalib bernama lengkap Haidar bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Ayah Ali bin Abi Thalib, yakni Abu Thalib, adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib atau ayah Nabi Muhammad. Ya, jadi ayah Nabi Muhammad, Abdullah, itu saudara kandung ayah
Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib. Ya. Jadi keduanya adalah saudara sepupu. Ya. Ibunda Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Kemudian Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa orang saudara laki-laki yang lebih tua, di antaranya Aqil bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Dan dua saudara perempuan, yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib dan Jumanah binti Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sejak usia kanak-kanak menerima Islam dan mengimani segala yang diberitakan Rasulullah SAW, dan tercatat sebagai orang yang masuk Islam pertama di Mekah. Apapun yang dikerjakan dan diajarkan Rasulullah SAW selalu diamalkan, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak pernah terkotori dengan kesyirikan atau tercemari karakter tercela, hina, dan jahat, serta tidak ternodai kemaksiatan. Melihat perkembangan pemuda Ali bin Abi Thalib ini, Nabi Muhammad SAW menikahkan dengan putri tercinta, yaitu Fatimah Az-Zahra, di tahun 2 Hijriah dengan mas kawin 400 dirham. Allah SWT menganugerahkan keturunan yang elok, yaitu Hasan dan Husain bin Ali, kemudian Zainab binti Ali, Ummu Kulsum binti Ali, dan Muhsin bin Ali. Ali bin Abi Thalib wafat pada usia 65 tahun pada bulan Ramadan 40 Hijriah. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat sholat subuh di Masjid Kufah, Irak. Dan jenazah Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Najaf, Kufah. Kemudian Ali bin Abi Thalib memiliki gelar, yaitu Haidar, artinya singa. Gelar ini diberikan agar kelak Ali memiliki sifat pemberani sebagaimana kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Rasulullah SAW memberi gelar Abu Turab, artinya bapak tanah. Ali bin Abi Thalib juga mendapat gelar yang berarti doa, yaitu karamallahu wajhah, artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah menyembah berhala, artinya wajahnya tak pernah disujudkan kepada berhala. Sebagian berpendapat Ali adalah orang yang dikenal tak pernah melihat aurat, baik aurat dirinya maupun aurat orang lain. Kemudian yang kedua, keutamaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, membela kenabian Muhammad SAW di lingkungan keluarga. Ali bin Abi Thalib adalah orang paling dini menerima hidayah, beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Saat remaja, Ali bin Abi Thalib sudah aktif membantu dakwah Rasulullah SAW. Saat semua keluarga menolak memberi bantuan dakwah Rasulullah SAW sambil mengejeknya, Ali bin Abi Thalib dengan lantang berkata, "Aku," dengan penegasan, "Ya Rasulullah, akulah yang menjadi pembantumu." Keutamaan Ali bin Abi Thalib yang kedua, bersedia mengganti posisi tidur Rasulullah SAW saat malam hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib mempertaruhkan nyawanya dengan penuh tawakal kepada Allah ketika malam hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah dengan mengenakan selimut milik Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib diminta menunjukkan keberadaan Nabi Muhammad SAW, namun beliau menjawab tidak tahu, karena beliau hanya disuruh untuk tidur di tempat tidurnya. Lalu beliau disiksa dan digiring ke Masjidil Haram untuk ditahan beberapa saat lalu dilepas. Keutamaan Ali bin Abi Thalib yang ketiga, yaitu wakil dalam pemerintahan Rasulullah SAW. Saat Ali bin Abi Thalib tidak disertakan Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib menjadi wakil di Madinah. Walau merasa tidak nyaman hanya tinggal bersama perempuan, anak-anak, dan orang tua yang uzur, Rasulullah SAW menghibur dengan sabdanya, "Tidakkah engkau rela mendapat kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa?"
Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang keempat, keutamaan Ali bin Abi Thalib yaitu perwira dan pemberani. Nabi Muhammad SAW menggembleng Ali bin Abi Thalib menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, perwira, dan bijak. Ali bin Abi Thalib selalu terlibat pada setiap peperangan. Karena itu dia selalu berada di barisan paling depan setiap peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang pertama, diangkat sebagai khalifah. Kaum muslimin baik yang tinggal di kota Madinah waktu itu maupun yang di daerah-daerah merasa cemas menunggu adanya pimpinan yang baru, ya, menantikan adanya pimpinan yang baru setelah tragedi pembunuhan kejam terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu dikuasainya ibu kota oleh kaum pemberontak, macetnya pemilihan khalifah baru, semuanya merupakan situasi rawan yang sangat berbahaya. Ketika itu kaum muhajirin dan ansor berkumpul di Masjid Nabawi. Di antara tokoh-tokoh muslim yang tak hadir yaitu Ammar bin Yasir, Abdul Haytham bin Atoyhan, Malik bin Ijlan, dan Abu Ayyub bin Yazid. Mereka bulat berpendapat bahwa hanya Ali bin Abi Thalib tokoh yang paling tepat sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Setelah tercapai kata sepakat untuk memilih Ali bin Abi Thalib, semua yang hadir berdiri serentak kemudian berangkat bersama-sama menuju rumah Ali bin Abi Thalib agar bersedia disumpah sebagai khalifah. Pada mulanya Ali bin Abi Thalib menolak. Setelah Ali bin Abi Thalib yakin benar bahwa kaum muslimin memang sangat menginginkan pimpinannya, dengan perasaan berat, Ali bin Abi Thalib menyatakan kesediaannya untuk menerima baiat atau sumpah di Masjid Nabawi setelah 8 hari wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi Khalifah Utsman yang kedua yaitu prestasi saat menjabat khalifah. Apa saja prestasi saat menjabat khalifah Islam? Yang pertama, menertibkan dan memperbaiki aparatur negara. Yang kedua, membuat kebijakan di bidang ekonomi. Yang ketiga, membuat kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, meredam pemberontakan. Itu pada perang Jamal atau Waqtul Jamal, Waqatul Jamal. Yang kedua, pada perang Siffin atau Waqatus Siffin. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Materi atau bab 8 dan 9 ini merupakan materi terakhir di semester 2 ini. Terus belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.